Untuk merencanakan pembelian atau pengadaan barang di apotek digital bisa dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, melalui penjualan tertolak, di mana di penjualan tertolak saat kita mencatat produk dengan alasan penolakan stok tidak tersedia, maka di sini kita bisa langsung klik tombol beli untuk bisa melakukan perencanaan pembelian untuk produk tersebut. Klik beli, masukkan kuantitas yang dibutuhkan untuk dibeli, kemudian pilih suppliernya. Mungkin bisa dilihat di bagian bawah, di sini ada referensi harga per satuannya. Jadi dari sini kita bisa tahu riwayat harga beli yang kita dapatkan dari supplier-supplier sebelumnya. Dapat dilihat di sini yang paling murah Enseval terakhir. Jadi sebaiknya kita pilih supplier Enseval. Jadi ini hanya sebagai referensi atau informasi saja untuk membantu memudahkan kita menentukan supplier mana yang sebaiknya kita beli produknya, mungkin berdasarkan harga yang paling murah dan sebagainya. Kalau sudah, ini tambahkan. Oke, maka akan masuk ke rencana pembelian. Untuk item yang sudah dibeli, maka statusnya akan menjadi close karena sudah dilakukan perencanaan pembelian dan sudah tidak perlu ditindaklanjuti lagi. Yang kedua, untuk melakukan perencanaan pembelian bisa juga melalui Defekta. Di menu persediaan Defekta, kita bisa memantau produk mana aja yang sudah mendekati atau di bawah stok minimal. Jadi di sini ada kolom stok minimal dan juga ada stoknya. Kita bisa membandingkan produk-produk mana aja yang perlu kita beli karena sudah melewati batas stok minimal. Atau supaya cepat bisa difilter saja statusnya stok di bawah minimal. Bisa juga filter status stok kosong. Untuk melakukan pembelian atau masukkan ke keranjang pembelian, bisa klik tombol beli. Sama seperti tadi, kita ambil acak saja, kemudian masukkan kuantitas yang perlu dibeli, lalu isi suppliernya. Tambahkan, maka akan masuk ke rencana pembelian. Selanjutnya, cara yang ketiga, untuk melakukan perencanaan pembelian bisa dilakukan melalui menu analisis Pareto, di mana analisis Pareto sistem menganalisis berdasarkan total penjualan dan juga keuntungan. Produk dengan harga jual yang paling tinggi dan yang fast moving itu nanti akan diklasifikasikan dengan klasifikasi A. Jadi kita akan tahu produk mana yang sebaiknya kita adakan. Bisa dilihat Pilari terjual sebanyak 102 botol dan nilai penjualannya paling tinggi 13 juta sekian. Kemudian kalau mau dilakukan pengadaan, klik beli, sesuaikan kuantitas, supplier, satuan kemasan dan lainnya, kemudian klik tambahkan. Selanjutnya, cara yang keempat untuk merencanakan pembelian bisa dilakukan melalui analisis pembelian. Di analisis pembelian, sistem sudah menganalisis berdasarkan kebutuhan per bulan. Jadi, di sini ada kolom kebutuhan per bulan dan ada kolom stok terkini. Sistem membandingkan antara kebutuhan per bulan dengan stok saat ini. Apakah stok saat ini sudah mencukupi kebutuhan per bulan atau belum? Kalau misalnya belum mencukupi, maka statusnya under stock dan akan muncul saran pembelian sebesar selisih antara kebutuhan per bulan dengan stok saat ini. Bisa dilihat di sini contohnya Pilari ini. Kalau misalnya kita klik beli, maka kita bisa langsung masukkan kuantitasnya, satuan kemasan dan juga suppliernya. Ini sama seperti tadi. Bedanya kalau di analisis pembelian, kita juga bisa memantau berdasarkan referensi data hingga 1 tahun terakhir. Dan juga kita bisa pantau apakah produk ini sudah ada yang dipesan atau belum. Nah, bisa dilihat di sini saran pembeliannya atau yang kita butuhkan sebanyak 31 botol. Sementara kita sudah pesan sebanyak 31 botol, bahkan sudah ada dalam keranjang 30 botol. Dari sini kita bisa menyimpulkan, oh ternyata kita nggak perlu melakukan pengadaan lagi, jadi tidak perlu dibeli
gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk sisanya nanti tinggal menyesuaikan saja. Ada berbagai status juga, overstock, understock, potential loss, dead stock, stock on hand, dan produk yang tidak aktif. Selain melalui perencanaan terlebih dahulu, kita bisa langsung melakukan pemesanan otomatis dengan klik pesanan otomatis. Kemudian kita pilih suppliernya. Lalu kita juga bisa pilih apakah kita mau beli produk yang pernah dibeli dari supplier Enceval ini, ingin beli produk yang dibeli terakhir dari Enceval, atau beli produk yang harganya termurah dari Enceval. Nah, untuk produk yang akan ditampilkan atau yang termasuk ke dalam perencanaan pemesanan merupakan produk yang statusnya understock atau potential loss saja. Jadi benar-benar produk yang dibutuhkan untuk diadakan. Kalau diklik buatkan pesanan, maka akan muncul produk yang statusnya understock atau potential loss saja. Nah, di sini bisa kita langsung pilih jenis surat pesanannya tanpa harus melalui perencanaan pembelian terlebih dahulu. Kalau sudah, simpan. Baik. Untuk produk yang kita masukkan di keranjang dengan klik tombol beli tadi akan masuk ke menu pembelian, rencana pembelian. Nah, di sini sudah ditampilkan produk apa saja yang kita masukkan ke keranjang, kemudian nama suppliernya siapa aja, serta kuantitas stok saat ini supaya kita juga bisa memantau lagi apakah ini memang perlu dibeli atau tidak, dan juga harga beli satuan untuk pembelian sebelumnya. Sedangkan untuk pesanan otomatis yang barusan kita input tadi akan masuk ke menu pesanan pembelian. Jadi secara otomatis pesanannya akan langsung dibuat dan kita bisa langsung dapatkan surat pesanannya. Jadi bisa dicek atau bisa langsung untuk download surat pesanannya. Sementara kalau dari rencana pembelian, kita harus pilih dulu produknya yang mana, dan untuk memilih produknya harus dengan supplier yang sama. Jadi tidak bisa dari dua supplier yang berbeda. Nah, terlihat di sini tidak bisa diklik ya untuk supplier Enceval. Jadi kita juga harus memilih produk dari supplier 2 juga. Tuh. Misalnya kita ingin mengadakan produk paracetamol 500 mg sama Abate powder. Kemudian setelah dipilih, klik buat pesanan. Sama seperti tadi saat kita mau buat surat pesanan. Baik, maka akan langsung masuk ke pesanan pembelian. Klik icon titik 3, kemudian pilih download surat pesanan untuk melihat preview surat pesanannya. Nah, di sini kita juga bisa pilih format halamannya seperti apa, orientasinya seperti apa, ukuran kertasnya, dan juga ukuran huruf di surat tersebut. Download, maka akan ditampilkan previewnya. Untuk dapat mendownload filenya, klik icon print, kemudian pilih save to PDF atau simpan ke dalam bentuk PDF. Nanti kita akan mendapatkan soft filenya, atau bisa juga dengan langsung print jika perangkatnya terhubung dengan printer, dan tinggal dipilih printer yang akan digunakan untuk cetak surat pesanan ini. Baik, jika sudah, surat pesanannya sudah siap digunakan, ditandatangani lalu diberikan kepada pihak supplier. Setelah itu, jika barangnya sudah sampai, sudah kita terima, maka di pesanan pembelian kita klik icon titik 3, kemudian pilih terima faktur. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan dengan faktur fisik yang kita terima. Apakah harganya sudah termasuk pajak atau belum? Begitu juga dengan harganya bisa disesuaikan dengan yang ada di faktur. Kalau sudah dipastikan benar, klik simpan. Oke, ini kita pilih ED-nya dulu. Sudah disimpan.
setelah kita terima faktur, maka status pesanan pembeliannya menjadi close. Dan saat kita terima faktur, otomatis stoknya akan langsung masuk ke sistem. Jadi seperti itu kurang lebih cara untuk melakukan perencanaan pembelian. Jadi kita tidak perlu pusing lagi untuk mendata ulang stok yang dibutuhkan, atau mungkin tidak perlu khawatir lagi apakah stok yang kita beli itu akan menyebabkan overstock atau kelebihan ataupun bahkan kekurangan tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini di sistemnya sudah disediakan beserta analisisnya dan juga sudah dihitungkan otomatis oleh sistem. Dari awal perencanaan, membuat surat pesanan, bahkan input faktur, langsung penyesuaian stok di sistem apotek digital. Jadi semuanya akan menjadi lebih mudah.